selamat pagi Bisa Pal TV, selamat pagi warga Palembang Galo-Galo. Biasa jam 8 pagi di Pal TV, kita selalu ketemu di program acara Halo Palembang. Dan spesial hari ini adalah hari Minggu, jadi Halo Palembang Weekend. Yeah. Weekend dan tentunya kita selalu di outdoor kalau weekend. Betul. Dan tentunya Cak Biaso hari ini karena hari Halo Palembang Weekend biasanya lebih spesial. Ada apa spesial itu hari Kaget ini? dulu. Gitu. Kita tahan dulu ya informasinya. Kita tahan Ya. dulu Oke, pokoknya. oke. Baik, Cik Tania, apa kabar? Alhamdulillah pagi ini Cak di jingok dewe wae. Rai-rai cerah-cerah, senyumnya sedikit sumringah. Secara libur. Karena ada pertama libur, kedua juga Halo Palembang kita hadir hari ini Minggu dan tentunya ada informasi khusus ini yang bakal diinjuk ke dengan Mang Cedi dan juga Wicak Tania, tapi itu kita tahan dulu sebentar. Baik, iya. Dan tentunya sebelumnya kita bakal nunjuk informasi seputar cuaca dan juga lalu lintas yang ada di Kota Palembang pagi ini. Untuk gambaran aktivitas masyarakat Kota Palembang yang bakal melaksanakan aktivitas kesehariannya, tepatnya untuk hari ini, walaupun weekend biasanya padat tetap ya, kalau lah di pojok jam 10 ya. Betul. Nah kalau pagi dewek tadi ini dari KM12, bicaranya ini acan luncur be kalau untuk jalan. Kalau cuaca ini bisa kita jengok juga. Oke. Baik, dan yang pasti kalau kita jingoi situasi dan kemacetan di jalan, kalau sekarang ini kita berada di Simpang 5 DPRD, dan yang pasti hari ini Caknyo volume kendaraan sudah cukup banyak ya. Karena mungkin hari ini adalah hari di penghujung Juli ya, ataupun juga mungkin karena pengaruh mereka ini sudah gajian Cik Tania. Cik ini sudah gajian? Alhamdulillah sudah. Kami Lemah, gajinya dapat harian. traktiran, Cak, Bukan, kami gajinya harian. Oke lah, ya pasti hari ini spesial di Cik Tania, kita kedatangan narasumber. Yang pasti dari manunya narasumber ini tentunya produk yang sudah terkenal di dunia dan bakal hadir bersama kita di sini untuk memperkenalkan produknya. Dan yang pasti ini kalau kita jengok dari sini, ini produknya sudah cukup lengkap untuk kebutuhan kita sehari-hari di Cik Tania. Betul. Oke. Karena ini dia baru buka cabang di Kota Palembang. Jadi apa dia mereknya? Longreach. Nah, ngomong-ngomong soal Longreach, jadi kita hari ini punya tema yang pasti hidup sehat dan sukses bersama Longreach. Nah, kira-kira siapa narasumber yang bakal menjadi pembicara untuk pagi hari ini yang membahas tentang produk Longreach ini? Kita langsung menuju ke kursi-kursi. Waduh, ini Cak Nyong pejabat kali ini. Oke, baik. Selamat pagi Bapak-bapak. Ganteng-ganteng. Silakan Cik Tania, duduk di situ dulu. Tiga narasumber ya. Oke. Tiga narasumber sudah hadir bersama kita dan yang pasti kita langsung kenal ke untuk yang pertama Pak Tamrin Selamat. Yes. Oh, yang mana Pak Tamrin? Yang mana, oh, Pak yang Tamrin? itu. Oke. Iya. Lainnya wajahnya cerah. Ini selaku General Manager Longreach Indonesia. Dan juga ada Dokter Budi yang mana? Ya. Nah, Oke, ini selaku konsultan dari Longreach ini. Dan yang paling ujung itu kayak paling seksi di belakang. Itu ada Insinyur Hindra Sumarjono, ini merupakan distributor BC Palembang. Ya, oke, selamat pagi Bapak. Pagi. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Oke. Baik, jadi hari ini yang pasti kita bakal membahas ini seputar tema kita hidup sehat dan sukses bersama Longreach. Nah, jadi ngomong-ngomong ini Pak Slamet, mungkin ini kita ke Pak Slamet dulu ya. Iya. Jadi ini Pak Tarim Selamat, ini apa itu Longreach Pak? Longreach. Iya. Longreach itu sendiri sebuah platform bisnis, Iya. di mana memberikan peluang dan kesempatan kepada masyarakat. Bagaimana mereka ingin membangun sebuah bisnis, sebuah usaha, tapi mereka kekurangan akan resource atau kemampuan. Ya kan, seperti kita tahu, kalau mau membangun sebuah bisnis itu ada beberapa tantangan. Tantangan pertama mungkin mereka harus punya platform. Nah, platform itu terdiri apa aja? Permodalan, kan modal kerjanya, struktur manajemennya, sistemnya dan lain-lain. Jadi dengan adanya banyak tantangan itu, Longreach sudah melihat sendiri langsung bahwa kalau ini berbagi, kita harus menghilangkan semua barrier itu. Iya. Dan kalau orang mau bisnis, modalnya kurang, susah. Iya. Lalu mau bisnis, sudah punya modal, produk yang mau ditawarkan apa? Nggak ada produknya. Nggak ada produk. Nah, kemudian begitu sudah ada modal, sudah ada produk, lalu sistemnya seperti apa? Mekanismenya seperti apa? Jadi terlalu complicated. Nah, makanya Longreach ini kita punya resource Pak. Yang pertama, kita memiliki pabrik sendiri. Jadi kita memproduksi banyak sekali brand-brand dunia ternama yang ada di dunia ini.
Nah, pabrik kita ini sudah berdiri selama 30 tahun. 30 tahun. So, sudah sangat dikenal di dunia. Dan kita sudah mendistribusikan barang-barang dan produk-produk kita ini di 183 negara. Iya. Nah, kemudian yang kedua, kita punya pusat Research and Development. Nah, Research and Development ini kita ada di 8 negara. Ya, salah satunya di Jepang, di Amerika, di Prancis, di Cina sendiri. Jadi kita punya semua resource itu. Nah, dengan kita punya seperti itu, maka kita ingin sharing kepada masyarakat di dunia. Nah, kalau sekarang ini kita sharing khususnya di Kota Palembang. Nah, hadir sudah kita punya business center. Business center kita letaknya di Jalan Jenderal Sudirman ya, Pak. Jenderal Sudirman, Sudirman Pasar ya. Cinde ini loh. Lokasinya Jenderal Sudirman Ya, ya. jadi oke. kita sudah siapkan. Jadi bagi masyarakat yang ingin bagaimana belajar bisnis, membangun bisnis, tapi resource-nya kurang, nah, bolehlah menjadikan Longris sebagai salah satu mitra. Berarti yang sudah tadi penasaran pertanyaannya sudah berapa lama Longris, sebetulnya sudah dijawab ya. Iya. Sekitar 30 tahun ya. Iya. Hadir. Tadi sedikit disinggung nih sama Pak Tamrin ya, Iya, Pak ya. betul. Kalau saya bahwasanya Longris ini mendunia. Mendunia. Ada di berapa negara tadi Pak? 183 negara. Wow. Nah, sekarang pertanyaannya nih, mengapa memilih Indonesia untuk jadi salah satu tempat adanya Longris ataupun didirikannya juga cabang dari Longris ya. Menarik ini, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi Indonesia itu di dunia dikenal sebagai negara yang padat penduduknya di dalam 5 besar. So mereka melihat Indonesia adalah satu market yang begitu potensial. Oke. Nah, dan masyarakat Indonesia ini bisa untuk diedukasi dan peluangnya besar sekali. Nah, sehingga Longris memilih salah satu destinasi bisnisnya yang paling utama di Asia Tenggara, yang paling utama loh. Iya. Itu adalah Indonesia. Wow. Indonesia. Jadi kita boleh berbangga lah. Iya. Luar biasa. Nah, kalau menyinggung soal tadi, berarti perkembangan Longris sendiri di Indonesia seperti apa nih Pak? Perkembangan. Oke. Longris itu sudah didirikan di Indonesia itu kurang lebih 3 tahun, Pak. 3 tahun. Di Indonesia, dan karena kita memiliki produk-produk pilihan, ya kan. Jadi kita punya Research and Development Center, lalu produk-produk yang kita pasarkan juga di sini bukan produk yang asal kita ada production and then kita jual. Jadi begitu kita masuk ke market, respon daripada konsumen itu besar sekali. Jadi begitu mereka menggunakan produk kita, sangat nyata hasilnya. Oke. Lalu impact-nya kepada dia juga bagus sekali. Ya, berbagai produk kita, dari produk mandi, dari sampo, sabun, pasta gigi, sampai Lengkap, berbagai ya? produk kesehatan kita memiliki. Dan kita memproduksinya sendiri dan kita meriset sendiri. Sehingga begitu orang pakai, wah, efeknya positif, luar biasa. Makanya berkembangnya begitu cepat. Iya, jadi Indonesia bisa jadi pasar prospek yang terbaik ya mungkin ya. Betul, Karena betul. dari kalau kita lihat dari produk yang ditawarkan itu cukup lengkap ini di Cetania ya. Mulai dari produk yang istilahnya feminitasnya tinggi kayak khusus buat cewek banget Betul. ada, kemudian juga di sini kayak Deodoran ya. mungkin ada beberapa produk yang dari Indonesia yang kita kenal selama ini, tapi mungkin untuk Longris sendiri ini baru dibuka ya Pak ya, Betul. di Kota Palembang, untuk di Kota Palembang Di sendiri. Kota Palembang sendiri kita sudah mulai memasarkan ini kurang lebih hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Dan kita selalu membuka peluang untuk opportunity, pertemuan-pertemuan, dan juga kita memberikan pelatihan-pelatihan bisnis. Jadi betul. Jadi bukan hanya kita memberikan peluang and then you jalan sendirilah. Nah, kalau dia jalan sendiri nggak bisa berkembang. Iya. Makanya kita bilang bergabung dengan Longris itu kita sudah lengkap. Kita punya platform yang kuat. Anda bisa bekerja sama dengan pabrik yang memiliki pengalaman 30 tahun dan memiliki network di 183 negara. Dan Anda memiliki produk-produk yang tanpa Anda harus khawatir, nggak usah pikir pusing-pusing. Kita sudah siapkan lebih dari 800 item produk yang ada. Wow, dahsyat Nah, ya. yang kualitasnya luar biasa. Yang ketiga, kita juga memberikan bagaimana cara mengembangkannya, sistem kerjanya, cara kita bagi hasil. Nah, itu semua udah kita siapkan dengan sistem yang sekarang eranya sudah digital. Kan sekarang kita sudah ke digital business Iya. kan. Nah, jadi kita juga memiliki platform digital yang kita bangun secara global. Makanya sangat mudah sekali untuk berpartner dengan Longris, sangat gampang sekali untuk mengembangkan bisnisnya, karena seluruh faktor pendukung usaha itu sudah lengkap. Sudah tersedia dan lengkap. Sudah ya? lengkap, Oke, iya. baik. Baik, luar biasa sekali. Mungkin kita bergeser sedikit ini ke Pak
Indra ya, Ya. selaku Oke, silakan. distributor dari BJ Ya. Palembang. Nah ini tadi Pak Tamrin ini menyinggung sedikit bahwasanya Longgris ini sudah dibuka selama setahun Ya, cabangnya ya, di Kota Palembang. Untuk perkembangannya sendiri kalau di Kota Palembang seperti apa, Pak? Nah, jadi di Kota Palembang ini luar biasa sekali. Mhm. Jadi member-member kita sudah cukup banyak. Leader-leader yang kita ciptakan juga sudah banyak. Kemudian kita di sini sudah melakukan pelatihan-pelatihan. Wow. Dan setiap bulan kita mengadakan LBS. Iya. Apa itu RBS? Iya. LBS? Itu LBS itu Long Range Business Showcase. Ya. Di setiap bulan kita adakan di sini, kita lakukan pengenalan produk, kemudian kita menceritakan soal perusahaan kita, mengundang para member-member untuk bergabung bersama bisnis bersama kita. Dan kita punya bisnis center itu terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 51, tepatnya di depan Pasar Cinde. Pasar Cinde. Iya. Ya? Oke. Tempatnya cukup strategis, Strategis, untuk ya. orang Palembang. Berarti ini Kalau udah dengar pasar sini, Sini, oh pasti udah tahu. tergambar ya, oh mungkin di situ. Oke. Ya, ya. Baik. Baik, ngomong-ngomong lagi ini perkembangan di Kota Palembang berarti cukup pesat lah ya untuk Longgris sendiri udah 1 tahun dikenal oleh masyarakat Palembang. Nah ini untuk Longgris sendiri ini mengapa harus direct selling, Pak? Bisa iya. menjawab ini? Nanti mungkin Pak Dr. Budi yang Oke, bicara. Oh, silakan. silakan. Dari tadi senyum-senyum saja. Iya. Oke, Ahli ini, bisnisnya. Bagaimana? Saya jawab langsung. Langsung. Boleh Ya. silakan Pak. Iya. Sebenarnya kita harus bersyukur bahwa Long Range ini hadir di Indonesia dalam bentuk bisnis jaringan. Ya, saya lebih cenderung bisnis jaringan daripada direct selling. Karena direct selling itu istilah yang menyatakan zaman dulu. Iya. Nah, sekarang ini bisnis jaringan, ya. Bisnis jaringan. Kenapa kita bersyukur? Karena bisnis jaringan ini adalah satu-satunya kesempatan yang dimiliki oleh golongan menengah ke bawah untuk merubah hidupnya secara signifikan. Oke. Satu-satunya, tidak ada lainnya artinya. Ya. Nah, dan kalau Long Range hadir di sini, kita bahagia sekali. Iya. Kenapa? Ya seperti dikemukakan oleh Pak Tamrin Slamet tadi, Long Range menyediakan platform, ya, permodalannya. Karena golongan menengah ke bawah, saya tidak bicara golongan atas yang memiliki modal triliunan, Iya. silakan apa saja. Tapi kita yang golongan menengah ke bawah, bagaimana mau berbisnis dengan permodalan yang ada? Karena zaman sekarang kalau 1 miliar itu tidak ada apa-apanya untuk jadi bisnis, ya kan? Tapi dengan adanya Long Range, kita bisa jadi affiliate, ya kan? Dan kita berbisnis secara cerdas dengan pertama menggunakan modal orang lain. Ya, ada people's money. Jadi yang memodali itu Long Range. Nah, selain itu produk yang ada dan sistemnya juga disiapkan. Kita harus bersyukur. Jadi bisa dikatakan Longgris ini paling tidak mengajarkan kita untuk berbisnis ya, dan tentunya ini sebagai produk yang memang cukup terkenal sudah cukup lama di dunia, 30 Dan tahun tentunya- hadir ya. Dan tentunya ini membuka peluang bisnis untuk siapa saja tanpa memandang latar belakang apapun ya Pak. Iya, benar Nah, sekali. Kalau setiap kali membuka cabang nih untuk di Indonesia sendiri dan informasi yang kita dapat bahwasanya Palembang ini kota ke-7 ya, cabang ke-7 ya Pak. Iya. Ya, Ya. ya, Nah. betul. Punya target sendiri nggak sih Pak? Harus berapa banyak orang yang bergabung di Long Range selama membuka cabang di daerah tertentu, atau mungkin Long Range membuka Uang kuota sebesar-besarnya, sebesar-besarnya? sebanyak-banyaknya ya. Ya, Siapa yang bisa menjawab itu? saya kira jawaban kita semua sama. Ya, yaitu Long Range membuka kesempatan untuk siapa saja. Iya. Ya, jadi saya justru mengharapkan pada kesempatan ini bukan cuma masyarakat Palembang, tapi seluruh masyarakat Indonesia memanfaatkan kesempatan ini. Seperti saya katakan tadi, tujuannya apa? Bukan demi Long Range, tapi demi kita. Yaitu kita membangun kesejahteraan untuk kita dan keluarga kita secara signifikan. Itu yang saya harapkan, Mbak. Oke. Jadi untuk semua orang. Oke, Iya. baik ya Pak Budi. Ya pasti yang jelas ini selain produk ini bisa kita pakai sendiri, mungkin untuk pengenalan pertama mungkin dari keluarga, kerabat, relasi, ya ini mungkin bisa dikenalkan ya.
Oke. Baik, kita break dulu nih Pak. Iya. Yang pasti kita bakal balik lagi nanti di segmen yang kedua masih membahas tentang produk Longrit ini, tentunya dengan tema kita hidup sehat dan sukses bersama Longrit. Tapi setelah yang satu ini tetap bersama di Halo Palembang. Baik, terima kasih Bisa, tentunya masih di Halo Palembang dan saat ini kita sudah masuk di segmen kedua dan tetap akan membahas mengenai Longrit dengan tema kita pagi ini, hidup sehat dan sukses bersama Longrit. Baik. Nah, ngomong soal orang kembali di segmen yang kedua ini kita masih bakal berdialog dengan Pak Tamrin, ya, Pak Selamat selaku general manajernya. Ini Pak, terkadang kan kalau kita ini kan mulai bisnis, ngomong soal bisnis. Terkadang kita dalam berbisnis itu ada rasa besarlah rasa takut dibanding rasa berani. Betul. Nah, jadi bagaimana untuk memulai? Mungkin untuk warga Palembang yang kita tahu ini jiwa pedagang itu lebih banyak, lebih kuat. Ini gimana nih Pak untuk ngomong soal Longrit sendiri? Baik, jadi untuk memulai sebuah bisnis ya Pak, apalagi kalau masyarakat di kota ini memiliki sebuah ciri khas di mana mereka sangat senang sekali untuk berdagang, berarti mereka sudah punya basic of entrepreneurship. Nah, yang paling penting tadi bagaimana cara kita untuk memenangkan diri sendiri dulu di saat kita ingin memulai sesuatu. Nah, banyak orang sebelum memulai dia sudah melihat sesuatu itu hal yang sulit, makanya akhirnya mereka mundur teratur. Nah, oleh karena itu kita harus memenangkan diri sendiri dan melihat ke depan, lalu lihat peluangnya, lihat mitranya, partnernya, lihat bisnis apa yang mau kita kerjakan. Nah, supaya apa? Supaya mereka memiliki keberanian yang kuat. Apalagi di zaman sekarang ini, perkembangan bisnis